Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar Maidah dan teman saya Rahmi Nurul Holiso. Kami peserta magang dari Uninus Bandung, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 7. Kami di sini magang asistensi mengajar di mata pelajaran Bahasa Inggris yang diampu oleh Pak Arman. Sebelumnya, salam kenal ya. Di minggu kemarin itu Pak Arman sudah memberikan kuis di Zenius. Nah, teman-teman, di sini letak kesalahannya itu hampir sama. Kalau tidak salah itu ada nomor 2, 3, 4, dan 6. Dan rata-rata kesalahannya itu itu juga di nomor itu. Nah, untuk pembahasan di nomor tersebut yang akan dibahas oleh Teh Rahmi, mangga Teh Rahmi, waktu dan tempat saya persilahkan. Okay, hello class, let me introduce myself. My name is Rahmi Nurul Holisa, and today we are going to discuss about the exercise that have you answered on Junius. Jadi sekarang kita bakal diskusi nih tentang soal latihan yang sudah kalian jawab di Junius. Nah, kebanyakan dari kalian itu banyak yang salah di 3 nomor ini. Jadi kita bahas satu-satu ya, oke? Soal pertama adalah nomor 6. Nah, bisa kalian lihat ya di sini soalnya. Dan pertanyaannya adalah, which of the following is the most suitable option to fill in the blank with? Jadi katanya, pilihlah jawaban yang sesuai untuk mengisi titik-titik yang kosong itu, katanya. Nah, di sini ABCD-nya: A were present, B are present, C is present, D was present, and E presented. Oke. Di sini di teks ini ada di paragraf 2 ya, yang titik-titik itu. Everyone titik-titik in the class yesterday except for Miranda Paulina who was ill. Oke. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu kalimatnya itu berbentuk tenses apa. Mungkin kalian pernah belajar ya di SMP atau di pas kelas 10 belajar tentang 16 tenses. Nah, bisa dilihat di sini. Takutnya lupa. Nah, seperti simple present tense, simple past tense, simple continuous tense ya, dan sebagainya. Kalian pasti pernah belajar. Nah, kita harus tahu dulu si kalimat itu berbentuk tenses apa. Untuk mengetahui kalimat itu berbentuk tenses apa, ada 2 caranya. Yang pertama dilihat dari verbnya, dan yang kedua dilihat dari time-nya. Verb itu kata kerja, time itu keterangan waktu. Nah, di kalimat ini gak ada verb. Everyone in the class yesterday except for Miranda Paulina who was ill. Gak ada verbnya kan? Berarti pilihan yang terakhir adalah time, keterangan waktu. Nah, di sini ada kalimat yang menyatakan kata keterangan waktu. Yesterday, kemarin. Berarti kalimat tersebut berbentuk past tense. Ya, benar guys. Nah, untuk mengetahui di sini kan kita ABCD-nya tuh menanyakan to be-nya. To be-nya subjek itu apa yang benar kan? Nah, kita bisa lihat di sini. Bisa lihat di sini ya. To be untuk present. Nah, subjeknya kan I, you, we, they, see, he, it. Subjek itu I, you, we, they, see, he, it. To be untuk presentnya, to be present I am, you are, we are, they are, she is, he is, it is. Kalau to be untuk past tense, I memakai was, you memakai were, we were, they were, she was, he was, and it was. Oke. Berarti kita memakai was and were untuk past tense karena kalimatnya berbentuk past tense kan. Berarti di ABCD di sini yang memakai selain was and were adalah salah. Berarti B dan C salah langsung ya. Berarti bukan jawaban yang benar B dan C. Berarti pilihannya antara A, D, dan E. Kita bahas yang E dulu, karena udah pasti kan ada was, ada were gitu. Nah, kita bahas yang E, presented. Kenapa nggak presented langsung? Kan biasanya past tense itu memakai verb 2. Kenapa nggak presented? Kenapa harus was present? Kenapa were present?
ternyata kalimat past tense itu terbagi menjadi dua. Ada untuk kalimat verbal dan ada untuk kalimat nominal. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalimat verbal memakai subject plus verb to plus complement. Kalimat nominal subject plus was and were plus complement. Oke. Kita bisa tahu. Nah, pertanyaannya, kalimat ini tuh memakai kalimat verbal atau kalimat nominal? Ini tuh kan kita mencari tahu jawaban hadir kan. Kita bisa terjemahin gitu kalimatnya. Everyone, semua orang, titik-titik, in class yesterday, di kelas kemarin, except, kecuali, for Miranda Paulina, kecuali Miranda Paulina. Jadi kita mencari jawaban hadir. Semua orang hadir di kelas kemarin kecuali Miranda Paulina. Hadir. Apakah hadir itu verb? No, guys. Jadi hadir itu adalah nominal, kata sifat. Dia berarti dia bukan kalimat verbal, bukan kalimat verbal. Jadi dia itu kalimat nominal. So, presented salah. Karena kalau misalkan diterjemahin juga emang beda gitu. Kalau present itu artinya hadir. Present itu artinya hadir. Kalau presented itu artinya disajikan. Jadi kalau misalkan diterjemahkan memakai presented, semua orang disajikan di kelas kemarin. Gak nyambung. Oke. Jadi ngerti kan ya? Jadi kalau memakai presented itu salah karena kalimat itu berbentuk kalimat nominal, bukan kalimat verbal. Jadi antara were and was. Berarti salah. Oke. Nah, sekarang pilihannya adalah A dan D. Were atau memakai were atau memakai was. Oke. Di sini subjeknya di sini kan bukan I, we, they, see, it ya. Subjek di sini adalah everyone. Everyone. Oke. Everyone artinya semua orang. Banyak ya. Banyak. Tapi ternyata di bahasa Inggris everyone itu dianggap tunggal. Dianggap satu. Kan ada singular, ada plural. Oke? Nah, jadi ternyata everyone itu dianggap satu, tunggal, plural. Sama halnya dengan it. Jadi everyone itu seperti it. It, oke? Nah, jadi kalau misalkan it, to be past-nya apa? To be past-nya was, oke? Berarti jawabannya adalah was present. Everyone, everybody, every yang kayak gitu tuh sebenarnya di bahasa Inggris itu dianggap tunggal karena tidak terhitung. Seperti uang, money, water juga, water, money, mereka dianggapnya tunggal karena tidak terhitung. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Berarti jawabannya adalah was present. Everyone was present in class yesterday except for Miranda Paulina who was ill. Semua orang hadir di kelas kemarin kecuali Miranda Paulina yang sakit. Oke, soal yang kedua adalah untuk nomor 3. Ternyata teksnya masih sama ya, yang kayak seperti yang barusan, tapi pertanyaannya beda. Di sini pertanyaannya adalah the text about is most likely. Jadi di sini pertanyaannya menanyakan teks ini itu berbentuk apa, seperti apa. Oke, kita lihat A, B, C, D-nya. Yang pertama, a catching up letter. A catching up letter because the sender introduced themselves. B, an email because it contains a solution and sign up. C, a condolence letter because it express sympathy toward a sick friend. And D, a catching up letter because it is concise and to the point. And terakhir, E, an email because it is short and straightforward. Oke. Sebenarnya gampang teman-teman untuk menjawab teks ini berbentuk apa. Kita bisa lihat di paragraf pertama di kalimat terakhir. Nah,
Please find the related document attached. Okay. Please find the related document attached. Silakan temukan dokumen yang terlampir. Silakan temukan dokumen yang terlampir. Oke. Kita bisa lihat di situ ya. Nah, catching up letter. Catching up letter itu surat pribadi. Apakah di surat pribadi ada dokumen yang terlampir? Dokumen yang terlampir ada? Enggak kan ya? Jadi otomatis a catching up letter is wrong. A dan D salah langsung ya. Berarti pilihannya antara B, C, dan E. An email, dan a condolence letter. Oke, kita bahas yang C. Condolence letter. Condolence letter itu apa sih? Condolence letter adalah surat bela sungkawa. Surat bela sungkawa. Apakah itu surat bela sungkawa? Apakah dokumen terlampir menyatakan surat bela sungkawa? Tidak kan ya? Di sana juga kita bisa lihat di soalnya, di teksnya. I'm writing to submit my classwork on yesterday assessment. Tugas kelas bela sungkawa. Memang di sini ada Miranda who was ill karena sakit. Tapi nggak semuanya surat ini memperlihatkan bahwa surat ini bela sungkawa kan? Bukan. Berarti yang C salah. Nah, berarti C salah ya. A dan E, antara B dan E. Oke. An email berarti sudah tentu si surat ini adalah email. Nah, pertanyaannya adalah B atau E. Kita bahas yang B. An email because it contains a solution and sign up. Solution and sign up itu apa? Solution itu adalah sapaan dalam surat. Sign up itu adalah akhiran dalam surat. Apaan sih maksudnya? Solution, sapaan. Contohnya adalah, misalkan nih, halo Teh Siti Hajar, selamat sore. Di sini musim dingin loh. Semoga kamu sehat-sehat aja ya di sana. Itu adalah sapaan dalam surat. Sign up. Semoga kamu membalas surat ini ya. Semoga kamu cepat membalas surat ini ya. Saya benar-benar ingin tahu kabarmu misalkan. Itu adalah akhiran dalam sign up, surat sign up. Oke, kita lihat di teks lagi di suratnya. Apakah itu ada solution and sign up? No ya. Dia langsung memperkenalkan tanpa basa-basi, langsung memperkenalkan bahwa dia adalah ketua kelas Rizky Huta Barat gitu, ketua kelas 11 IPA 3. So, B adalah salah karena tidak ada sapaan dan tidak ada akhiran. Jadi yang benar adalah E, an email because it is short and straightforward, jelas dan pendek. Oke, soal yang terakhir adalah nomor 4. Bisa kalian lihat ya pertanyaannya. Which of this sentence use to infinitive as an adjective? Yang first is to climb the mountain is my daily activity. Second, I love to solve maths problems at school. Third is Lina brought her book to the library 3 days ago. And the last, Sissy has enough food to eat. Oke. Jadi katanya pertanyaannya adalah pilihlah kalimat yang menggunakan to infinitive as an adjective. Oke. Sebelum kita menjawab, kita harus tahu to infinitive as an adjective itu apa. Oke, kita bisa lihat di sini ya. To infinitive as an adjective adalah kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah aktivitas. An adjective adalah kata sifat. To infinitive itu verb, sebuah aktivitas. Jadi kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan verb. Nah, rumusnya adalah subject plus auxiliary plus adjective plus to plus infinitive. Oke. Tadi bisa dilihat ya. Tadi subjeknya I, we, they, see, he, it. Oke. Auxiliary, apa sih auxiliary itu? Nah, auxiliary itu seperti to be. Semua to be itu adalah auxiliary.
bisa lihat juga ya di sini. Nah, has, have juga auxiliary. Apa aja sih? Banyak pokoknya auxiliary itu. To be, has, have, would, might, dan sebagainya itu adalah auxiliary. Oke. Nah, contohnya, they are born to be together forever. They is subject. Are is auxiliary. Bond, adjective. Bond itu artinya terikat. Mereka terikat. To be together. To be together, bersama. Forever. To-nya ya, be together. Nah, kalau misalkan together gak ada be-nya, itu bukan kata kerja, bukan verb, bukan infinitive. Kalau misalkan ada be, berarti dia adalah verb atau infinitive. Oke. Nah, they are born to be together forever. Mereka terikat bersama selamanya. Oke. Nah, kita bisa lihat di ABC. Di 1, 2, 3, 4 ini yang menggunakan si rumus tersebut yang mana? Yang pertama, to climb the mountain is my daily activity. Ini langsung ke to infinitive ya. Langsung ke to plus infinitive. Berarti salah. Yang kedua, I love to solve maths problem at school. I, subject. Love, adjective. Tapi di pertengahan itu harusnya ada apa? Auxiliary. Berarti harusnya kalau mau I am love. Kalau misalkan emang to infinitive as adjective, berarti nomor 2 salah. Oke, nomor 3, Lina brought her book to the library 3 days ago. Lina, subject. Brought, infinitive. Langsung infinitive, langsung verb. Berarti salah. Oke. Nah, berarti yang nomor 4, Sisi, subjek ada. Has, auxiliary. Enough food, adjective. To infinitive. Eat, makan adalah kata kerja, verb, infinitive. Berarti kalimat yang menggunakan to infinitive as adjective adalah nomor 4. Oke. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata maupun tingkah laku, karena kami hanya manusia biasa yang sama-sama masih belajar. Mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.